19 kita dukung 02 waktu itu karena ada fatwa ulama. Jadi intinya kita waktu itu adalah bukan figurnya tapi fatwa ulamanya yang kita dukung. Sehingga kalau yang kita dukung sekarang sudah tidak sejalan ya sudah kita tinggalkan saja. Nanti kita nunggu fatwa ulama berikutnya. Artinya saya mau bercerita bahwa kami sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang sosial seperti ini. Biasa kami juga sering memberangkatkan dari teman-teman Banyuanyar ini kalau lihat kegiatan ada di Jakarta misalnya reuni 212, kemudian ada kegiatan yang lain di Jakarta, kita sering untuk berangkat bersama dan mengkoordinir teman-teman. Nah, kebetulan relawan kami namanya Ribat. Ribat itu relawan Islam berbuat untuk umat. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab kayaknya penjaga perbatasan, artinya kita menjaga NKRI. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan mendukung kegiatan umat ini. Insya Allah semampu kami akan coba kami dukung untuk dakwah seperti ini karena memang ya kami menyukai dakwah-dakwah seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan kata pilihan nama mungkin masih bisa punya nama yang ketiga ya. Ya memang kalau saya secara ini kasihan juga nanti Mas Candi. Katakanlah Mas Candi jadi sekretaris. Mas Candi akan dicecar nanti oleh rektor. Apa-apa yang pakai nama-nama UNS, cari nama nanti dipanggil dengan rektor. Tapi lagi-lagi nanti tentu hasil musyawarah. Saya persilakan Mas yang bawa kenalkan nama dan respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnianto, saya dari Kartosuro. Jadi dibilang tersesat, saya tersesat, cuma tersesatnya itu ke nikmat lah gitu ya. Dibilang begini, kenapa nikmat lah gitu. Jadi gini, jadi awalnya itu saya lihat postingan Pak Firdaus, jadi itu teman komunitas saya. Namun belum pernah ketemu, cuma di grup WA itu sering lah. Itu terus tadi terus malam itu saya lihat status dia Ustadz Arman, wah ini gak laku nunggu udah lama gitu kan. Sebetulnya saya kan kalau satu udah lama soalnya cuma di YouTube gitu. Jadi gini, jadi memang saya dulu itu paling buta terhadap urusan politik lah, saya nggak mau tahu dulu awalnya. Setelah rezim ini saya jadi pengen tahu terus saya lihat sering dengar Ustadz Alfian Tanjung itu iya saya tak cocok itu kok bener gitu. Jadi memang umat itu harus disadarkan memang pertama gitu. Terus kalau tim manajemen saya sebenarnya sih saya merasa nggak mampu. Cuma kalau di Jawil saya bisa. Cuma saya merasa nggak mampu. Jadi saya tim pendukung aja gitu. Jadi kalau tim manajemen tetap gitu saya mungkin belum memberanikan diri saya mampu, saya bisa. Cuma insya Allah seandainya di Jawil ada kegiatan apa, insya Allah saya bisa datang. Jadi gitu. Udah. Terima kasih atas komunitasnya. Silakan Ustaz, satu lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi kami memang diundang juga dari pamfletnya Mas Is. Jadi memang sebelumnya memang Ustadz Alfian Tanjung dulu pernah ngisi di Mangkunegaran, seperti tadi Mandur. Artinya sebetulnya dari kami pribadi rindu akan tausiah dari Ustadz Alfian Tanjung yang membedah. Teman-teman belum diperdengarkan nama antum. Gimana Ustadz? Oh, Masya Allah. Nama saya Muhtadi Iwanuddin, biasanya dipanggil Iwan atau Iwan. Boleh dipanggil. Ya mudah. Jadi itu mungkin yang disampaikan Mas tadi, ya tersesat dalam kebenaran mungkin juga betul juga. Jadi dari pamfletnya memang di benak saya lama tidak mendengar Ustadz Alfian ini muncul di
forum itu loh yang kapasitasnya bisa di Solo itu loh. Mungkin saya yang belum tahu saja atau bagaimana, sehingga pada saat Mas Is broadcast ya saya akhirnya sebelum subuh ke Masjid Kalitan tadi ternyata sempat ada di Kalita. gimana Ustaz? Oh, yang tadi. Nggih, di Kalitan Ustaz. Nggih, kebetulan dari beberapa pengurus yang terlibat ada Mas Tri saya kenal, kemudian Pak Anwar ternyata tadi saya batin pas habis salam sholat rawatib tadi kayaknya saya kenal dengan beliau gitu loh. Akhirnya setelah pulang kajian sempat speak juga sama beliau kaitannya dengan pergerakan ataupun misi dari Ustadz Alfian Tanjung untuk bagaimana mendakwahkan atau mencerdaskan umat Islam yang berangkat dari masjid. Dari situ kami punya kontak secara pribadi dan bagaimana bisa kontinuitas itu bisa terjaga atau bisa menyambung agar umat ini tidak buta terhadap ini loh real yang terjadi di negara kita itu seperti ini, yang memang sudah benar-benar carut marut dan sudah mau mungkin sudah ambruk sebetulnya karena ditutup-tutupi jadi seolah-olah tidak ambruk. Artinya umat perlu dakwah yang secara kontinu, secara berkesinambungan dengan tema-tema ataupun judul yang baru, yang sehingga umat akan tercerahkan, tahu kondisi bangsa yang sebenarnya itu seperti ini. Yang mana kalau kajian-kajian di masjid-masjid, kebetulan kami juga setiap hari juga pindah-pindah masjid. Ada beberapa masjid yang menyelenggarakan kajian-kajian dengan ciri khas ataupun apa istilahnya, masjid ini khusus fikih, masjid ini punya karakteristik sendiri-sendiri, sehingga kaitan dengan apa yang terjadi tentang masalah keumatan, kaitannya dengan hal-hal yang yang disampaikan Ustadz Anwar tidak ada dan tidak pernah disampaikan juga, sehingga umat itu buta. Kemudian apa kaitannya dengan yang disampaikan dengan Ustadz Alfian tadi, dengan kemiskinan, pembodohan, penzaliman dan pembiaran, itu insya Allah semua juga belum mungkin tahu tapi tidak sadar ternyata sudah sedemikian rupa grand design seperti itu yang terjadi. Nah, kalau itu bisa ditularkan atau didakwahkan di ekskaris dengan Surakarta istilahnya seperti itu, ya insya Allah umat akan lebih cerdas, lebih terbuka wawasannya, sehingga mempunyai sikap untuk membela agamanya, sehingga khalifah bisa tegak itu. Kemudian tadi kaitannya dengan apa, strukturisasi atau kepengurusan, saya baru dijawil Mas Waloyo, tapi ya tidak menyampaikan, tidak menyampaikan acara intinya itu apa, sehingga ya bismillah Mas nek iso nanti sore datang aja ke tempat Ustaz Alfian Tanjung di depan PKU. Nggih siap. Kemudian saya jabri Mas Is tadi, karena yang menyesatkan dalam kebaikan saya kan Mas Is. Nah, karena Mas Is harus bertanggung jawab, saya undang balik ke sini gitu, Ustaz. Mungkin itu Ustaz Ya, yang saya saya lihat sampaikan. kalau Iwan kelihatannya nggak punya alasan untuk ada di posisi perikara. Saya juga nanti bisa bagian. Karena memang kelihatannya memang perlu ada semacam namanya brainstorming atau coaches. Memang ini mungkin buat Pak Indra. Saya sih kalau dalam hati kecil saya di ruangan ini tidak ada orang yang ada di posisi di luar. Tinggal mungkin kalau sedang berhalangan beliau kasih tahu gitu. Jangan dia bilang, padahal kan dia kita kan bingung orang sakit apa gitu. Tapi mungkin kita perlu nanti setelah mudah-mudahan, karena saya terus terang 14 besok saya punya tugas ke Sumatera. 14 saya transit dulu di Banten. Nah, pengetahuan tentang saya ini tidak untuk umum, jangan kita ceritain. Nah,
saya nanti akan sampaikan juga bahwa saya siap loh ya. Karena kan kalau daripada subuhnya ke situ terus, saya di sini ada 2 minggu gitu Mas Yoko. Subuh ini di tempat itu, nggak usah dipikirkan ini, nggak usah. Saya datang sholat, itu colek aja. Kalau berdoa jangan kelamaan, karena bukan nggak boleh berdoa. Kalau kelamaan jangan berubah. Itu soalnya kadang-kadang suka salah paham gitu. Kita ini berdoa kok nggak boleh, bukan nggak boleh namanya di masyarakat. Kalau doanya sudah lebih dari 15 menit, itu orang pada bubar. Kalau diterangkan pakai dalil kan sering terjadi, malah Rasulullah kalau dalam sebuah selesai sholat rawatib ya, selesai sholat wajib, kadang-kadang dia tidak kelihatan mana kapan sholatnya, dia ada di kumpulan orang-orang yang sedang di majelis ilmu kalau dibahas. Oke, jadi hari ini saya lihat saya kok menangkap Ibu Dana tidak terlalu rusak cara batin saya melihat. Mesti mas istri kalau saya tidak ada urusan berdua, itu sederhana aja. Kalau antum ini ya pimpin madrasah atau mau pimpin pondok pesantren? Enggak, Ustaz. Enggak. Oke, nanti kita Aktivitas saya di Irbal bekam, kemudian masuk. Jadi kita periksa gua nih ya. Pesantren ditunggu di rupiah segala macam. Sudah clear ya. Pasti juga mungkin nggak usah merasa. Ya udah yang jelas sekarang kita coba beri kesempatan dulu sebelum nanti kita minta Pak Indra untuk mengambil sikap. Karena bagaimanapun bendahara harus diselesaikan hari ini. Ya, jadi kalaupun saya bicara katakanlah sebagai bapak gitu ya, sebagai bapak, saya sudah sebut bahwa di rumah tua segera ambil kursi. Dan ingat bendahara itu bukan kasir, bendahara itu bukan tukang pencatat kwitansi, ya, gitu ya. Bendahara itu polisi keuangan, itu diskusi yang polisi bukan diskusi mencatat kwitansi, nota itu betul, tapi itu bagian kecil. Nah, untuk hari ini siapa yang belum? Udah ya, udah semua ya. Sebelahnya Pak Mufti. Nah, itu udah semua ya. Udah clear ya kalau gitu. Sekarang kepada Pak Ketua kita jawab dulu tuh. Berani mau nama UNS atau nama lain? Ya, terima kasih. Pak, tolong. Jadi pada prinsipnya seperti yang dikatakan pertama kali Pak tujuan Indonesia dan itu yang pertama yang lainnya. Jadi UMS utama Nur Solo itu kita karena start pengisian beliau waktu begitu aktif di Solo itu melalui Masjid Nurul Iman punya almarhum Pak Harto itu, karena beliau juga sekali dengan jenjang. Nah dari situ kemudian pertemuan kami, saya ikuti beliau selama 3 kali. Alhamdulillah beliau menunjuk saya dalam hal ini koordinator untuk tim kuat. Kemudian karena kita ingin punya nama supaya mudah diingat dan sebagainya, kita ada usul UNS. Jadi utama Nur Solo. Nur itu dari Nurul Iman Kalikan itu. Jadi setelah alhamdulillah perkumpulan dan kegiatan dakwah Ustadz ini mulai muncul dan mulai sudah growing, sudah ada lumayan besar, dan sekarang pemahaman untuk di Solo itu beliau sudah familiar sekali. Alhamdulillah juga waktu lebih banyak di Solo karena inti utamanya beliau pusatnya di Jakarta dan di Tangerang sama di Solo. Itu alhamdulillah makanya kita bisa memilih beliau dengan waktu banyak yang di Solo khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. Jadi kalau saya setelah saya juga ngantar kemarin beliau ke Masjid United NGO di Jogja itu, saya juga berpikiran ini harus segera diganti karena pada prinsipnya Nurul Iman itu juga bukan hak punya kita. Jadi saya di sana sendiri mohon maaf kalau ada acara dan sebagainya juga agak canggung dalam hal ini karena saya bukan tampil sana, bukan apa, cuma kita itu tamu gitu. Jadi hal tertentu kita itu takut sekali melangkahi kewenangan dari tampil dan sebagainya. Memang berat seperti kita mengadakan sebenarnya tablik akbar istilahnya, tapi sebenarnya bukan tablik akbar ya kemarin itu juga banyak sekali kendala-kendalanya. Sebenarnya di sisi lain sudah banyak setuju dan sebagainya, tapi kendalanya karena apa? Karena kita bukan takmir di sana. Terus kemudian ada beberapa unsur faktor lingkungan yang ya sebenarnya bukan
bukan alamat kita, bukan kesekretariatan kita. Gitu. Jadi kita bisa basecamp di mana-mana, mungkin di masjidnya Ustaz Iwan, Ustaz Robo, teman-teman Mas Chandri dan sebagainya, atau bahkan kita di Masjid Mujahidin juga bisa, karena pada prinsipnya kan kita cuma transit ya, gitu. Jadi saya tegaskan lagi bahwa saya juga mulai ini setuju, kan? Jadi kita usulan pertama yang saya masuk itu karena untuk apa universal umum itu, dan untuk memudahkan di subscribe dan sebagainya juga, itu yang memang yang tepat sekali kuat komoditas Ustadz Alfian Tanjung. Kalau saya lebih suka kuat gitu ya. Kuat itu juga di Solo akhirnya sekali bagus sekali kan. Roso. Marijan. Karena kami dalam hal ini juga bukan mengiming-imingi teman-teman dan semuanya ya, dan semuanya. Insya Allah nih saya juga sudah punya cita-cita sama beliau, itu kita bisa growing, kita bisa besar dan sebagainya. Insya Allah kita juga nantinya bisa memilih beliau. Insya Allah itu kontribusinya dalam hal ini kita akan dapat cashback dari beliau, seorang ustadz yang nasional dan sebagainya. Kita mengacu pada Adi Hidayat, Ustadz Waten, dan yang lainnya. Insya Allah kita bisa. Tapi nantinya ya, kalau bahasa Jawanya itu kita itu jense baru jenang. Yang saya masukkan itu baru jense baru jenang. Jadi saya kemarin juga tahu Pak, jense baru jenang. Jense itu namanya kita kembangkan dulu kita kuatkan dakwah kita. Baru jenang itu akan keuntungan atau rezeki itu akan mengalir. Itu. Jadi rezeki akan mengalir. Insya Allah seperti itu, dan kami juga kemarin punya cita-cita Insya Allah kita bisa bareng-bareng umroh bareng. Amin. Insya Allah. Semoga Allah meridhoi yang tadi. Insya Allah seperti itu. Monggo. Luar biasa ya. Baik teman-teman, kita ada lomba tulis hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 dengan keluar dari lisan pimpinan kita Pak Indra yang kita cintai. Jadi yang belum kenal Pak Indra ini bukan sosok kaleng-kaleng, dia seorang pengusaha kaliber nasional dan link internasional sudah dibangun lama. Tapi saya memang perlu menetralisir, saya dengan cendana itu tidak terlalu bagus. Tidak terlalu bagus, bukan berarti jelek, karena memang saya di Pak Harto tuh lagi bingung sama saya, ini anak masih kecil kok ngerti PKI-nya tuntas gitu. Waktu saya berdebat dengan Gus Dur pada tanggal 3 bulan Oktober tahun 2002, itu berarti sekitar 20 tahun yang lalu. Ya bisa Ustaz Iwan bayangkan saya 20 tahun yang lalu seperti apa tuh? Mas unyu-unyu gitu ya. Unyu-unyu.